Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama, jamaah semuanya yang saya muliakan, dan di mana saja pendengar dapat mendengar suara dan siaran TV One ini. Sebagaimana seluruh umat Islam telah mengetahui bahwa ada dua bagian besar ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama hablum minallah, dan yang kedua hablum minannas. Hablum minallah ini berisi tauhid, berisi zikir, berisi ibadah, berisi taqarrub, berisi mujahadah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi hablum minallah itu harus melahirkan kebaikan pada hablum minannas. Di dalam Al-Quran disebutkan bohong saja orang yang mengatakan dia Islam tapi tidak berbuat baik di dalam kehidupan di dunia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu ingin tahu orang Islam tapi bohong dengan keislamannya, yaitu orang Islam yang dia tidak peduli terhadap kemiskinan umat Islam. Lambang kemiskinan dan kelemahan adalah orang yatim, dan tidak mau tahu terhadap orang-orang yang kelaparan. Bohong saja itu agamanya. Baru setelah itu fawailun lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Perhatikan itu baik-baik, sehingga kesolehan pribadi kita harus melahirkan kesolehan sosial kita. Karena pentingnya hablum minannas ini, justru hablum minannas ini nanti yang menjadi kendaraan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Landasannya tauhid. Amal kita itu yang dinilai oleh Allah. Dan di dalam hablum minannas ini yang paling penting adalah masalah keadilan. Keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan kesempatan, dan keadilan perlakuan. Ini ada 4 ini tadi, para hadirin yang saya muliakan. Saking pentingnya setiap hari Jumat kita dengarkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Allah memerintahkan kamu adil. Wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Bukan hanya keadilan kepada sesama Islam, tapi keadilan kepada seluruh orang yang punya hak di manusia ini, baik yang Islam maupun yang non muslim. Wal ihsan. Ihsan artinya kebaikan, tata krama sosial, gotong royong, saling muasyarah bil ma'ruf, itu al ihsan. Dan yang ketiga keadilan ekonomi. Wa ita'idzil qurba,
wa ita'idzil qurba, ratakan kepada kaum kerabat. Ini simbol dari keadilan ekonomi. Cuma keadilan hukum dan keadilan ekonomi tidak sama. Kalau keadilan hukum harus pas, tapi keadilan ekonomi asal merata, karena rezeki Allah tidak bisa sama. Tukang ban tidak sama rezekinya sama pabrik ban. Bagaimana bisa sama? Tapi merata. Dan merata itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Nisab, basic need. Ngerti enggak? Enggak ngerti enggak apa-apa. Nah, ini termasuk bukan pitakon kubur ini. Baik, jadi ukurannya adalah kebutuhan pokok. Mana yang di bawahnya dan mana yang di atas daripada kebutuhan pokok. Negeri yang akan runtuh tandanya kalau orang kecil yang nyolong, yang nyuri ditangkap. Tapi kalau orang gede yang nyolong, tangannya kekecilan sehingga nggak cukup untuk menangkap orang gede. Ibarat kita jaring, jaringnya kecil, yang dijaring itu ikan paus. Akhirnya ya nggak kena. Akhirnya jaringnya itu dimakan sama paus seorang-orangnya sekali. Para jamaah yang saya muliakan, apa keadilan itu? Mahiyal adalah. Ini penting ini. Keadilan adalah mengembalikan hak seseorang kepada yang empunya. Raddul haq ila man istahaqqahu. Kembalikan. Ini haknya rakyat, ini haknya itu. Semua kembalikan. Nah, sehingga yang namanya keadilan itu mengatur hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia itu kadang-kadang masih nakal, Pak. Kalau dirinya kena, wah kena HAM. Nanti kalau dia ngaco orang, enggak kena HAM. Ada apa enggak yang begitu? Hadir apa enggak yang begitu di sini? Alhamdulillah. Dan itu bisa dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan oleh kelompok, bisa dilakukan oleh negara. Coba kita lihat di Papua. Kalau orang satu saja, orang Papua yang seneng sama asing kena tembak, hak asasi manusia. Tapi kalau polisinya setiap hari ditembaki, itu nggak ada yang ngomong hak asasi manusia. Berarti ini ada hak asasi yang tidak berkeadilan. Itu di Timur Tengah kan banyak negara-negara Islam yang diserbu, betul nggak? Nah, kalau negara Islam sedikit salah, ada pemberontakan, ditumpas, hak asasi manusia, kena dia. Tapi kalau dia sendiri datang dengan kapal terbangnya ngebom di mana-mana, tidak kena hak asasi manusia. Itu namanya bukan demokrasi, tapi westokrasi. Nggak ngerti, tidak apa-apa. Ini termasuk bahasa Sidratil Muntaha. Kalau demokrasi itu yang sama orangnya. Kalau westokrasi itu apa maunya Barat, itu yang dianggap demokrasi. Maka keadilan itu ya kena dirinya ya harus jalan, kena orang lain ya harus jalan. Pernah satu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang Yahudi dari Mesir. Orang Yahudi ini protes, "Ya Amirul Mukminin, saya punya tanah di Mesir dirampas oleh gubernur Mesir, padahal itu milik saya, dipakai masjid." Dipakai masjid. Apa jawabnya Sayyidina Umar ibn Khattab? Langsung menulis surat kepada Amr bin As, gubernur di Mesir itu. Kepada yang terhormat, ya tidak pakai bahasa Indonesia tentu. Pada yang terhormat gubernur Mesir, kembalikan itu, bikin masjid di tempat yang lain. Karena itu hak mereka, padahal yang punya itu orang Yahudi. Begitu diberikan kepada orang surat ini kepada gubernur, terpaksa dikembalikan.
Tapi sebelum dikembalikan, orang Yahudi itu mengatakan tidak perlu dikembalikan. Saya mengagumi hukum Islam yang adil. Mulai sekarang saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl, bukan hanya bainal muslimin. Kalau kamu mengambil keputusan itu kepada semua manusia sama. Bukan karena namanya pakai din lalu tidak diapa-apakan. Kalau namanya pakai Alek lalu itu tidak dikenal. Itu di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlakallahu man kana qablakum idza sarakal syarif tarakuhu wa idza sarakal dhaif aqamul had. Negeri yang akan runtuh tandanya kalau orang kecil yang nyolong, yang nyuri ditangkap. Tapi kalau orang gede yang nyolong, tangannya kekecilan sehingga nggak cukup untuk menangkap orang gede. Ibarat kita jaring, jaringnya kecil, yang dijaring itu ikan paus. Akhirnya yang nggak kena, akhirnya jaringnya itu dimakan sama paus orang-orangnya sekali. Ini dawuh Rasulullah, yang seperti ini negara itu sedang menuju kepada kehancuran. Yang lebih berat lagi bahwa Allah akan menghancurkan sebuah negeri yang terjadi kezaliman sekalipun negeri itu dihuni oleh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi keadilan hukum. Mari kita nanti pindah kepada keadilan ekonomi dan persamaan di muka Allah dan di muka hukum ini. Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya masuk neraka. Mengapa hukum sangat sulit ditegakkan? Ini mesti ada sebabnya. Di dalam Islam sebab yang paling besar adalah suap. Apa? Suap. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya masuk neraka. Nah di Indonesia ini kadang-kadang yang menyuap ndak apa-apa, yang disuap masuk. Kadang-kadang yang menyuap masuk, yang disuap tenang-tenang aja. Kadang-kadang yang disuap sama yang menyuap ndak kelihatan sama sekali karena besarnya suapan itu. Mungkin yang tersenyum karena nggak kebagian aja kan. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, sehingga suap itu jangan dilihat jumlah uangnya. Suap ini bukan hanya bermakna uang, bermakna ekonomi, tapi bermakna penghancuran seluruh sendi-sendi kemasyarakatan. Kelihatannya sekian juta kan urusan duit. Sebetulnya yang dihancurkan apa? Hukum. Yang dihancurkan kejujuran, yang dihancurkan keteladanan, yang dihancurkan ekonomi rakyat, dan yang dihancurkan juga akhlak menurut Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang dibaca yang kedua karena ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran, kemiskinan, kemelaratan itu menjurus kepada kekufuran. Nah, jangan dikira yang dimaksud kufur ini cuma kufur kepada Allah. Itu adalah puncak kekufuran adalah kepada Allah. Tapi sebelum kufur kepada Allah, dia kufur kepada nikmat Allah. Dia kufur terhadap hukum-hukum Allah.
Dia kufur ingkar terhadap kehormatannya sendiri. Dia kufur terhadap apa saja kepentingan orang lain, dan akhir-akhir bisa kufur kepada Allah dengan menjual seluruh agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang miskin karena tidak punya harta, yang dijual adalah tenaganya. Tenaga sudah habis, yang dijual pikirannya. Sehingga pendapatnya itu ikut pendapatan. Bagaimana pendapat Bapak? Lah berapa pendapatannya? Nah, begitu. Jadi disuruh apa saja minta duit. Nanti dijual lagi kehormatannya, nanti dijual lagi ilmunya, nanti dijual lagi apa saja, dan yang terakhir menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam seorang hakim tidak boleh kekurangan hidupnya. Tetapi kekurangan ini pun tidak menjamin kalau dia ingin kaya raya. Tapi basic need, atau kalau bahasa Islam kita itu di atas orang yang zakat, berarti dia punya kekayaan di atas nisab. Orang hakim tidak boleh mempunyai harta di bawah nisab, di bawah kebutuhan hidupnya. Dia tidak bisa lain kecuali menjual pasalnya, menjual ininya dan itunya. Dan pasti di situ ada orang-orang yang menyambungkannya dari kiri dan kanan. Apakah itu partnernya dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karenanya, maka faktor yang ketiga adalah faktor manusianya. Timbul sekarang pertanyaan, kalau semuanya sudah begitu, maka hukum posisinya di bawah uang, posisinya di bawah ekonomi, sehingga ketuhanan yang Maha Esa sudah berganti menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Semua bisa dibeli, bahkan orang punya uang cukup menunggu siapa yang akan menjual segalanya akan diganti dengan uang itu. Inilah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena kemiskinan dan ditimbulkan karena suap dan karena akhlak manusia itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kesulitan tanpa jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang benar-benar mau menuju Allah, di dalam kemelut apapun Allah akan menunjukkan jalan di mana kamu harus lolos dari himpitan-himpitan yang tidak mengenakan itu. Hari ini para jamaah yang saya muliakan, mencari pekerjaan gampang apa sulit? Alhamdulillah kompak 100%. Itu baru mencari pekerjaan. Banyak orang nganggur. Itu yang nganggur resmi itu enggak tahu berapa puluh persen. Belum yang kelihatan sibuk padahal nganggur. Ini banyak. Kelihatannya sibuk padahal dia menganggur. Kalau saya pergi ke Cina, satu keluarga ada 10 orang, yang 9 dia kerja, yang 1 nganggur tunggu rumah. Nah kalau di Bogor itu keluarganya 10, yang 1 kerja, yang 9 alhamdulillah. Jamaatul nganggur ini, nah kemudian dia pinginnya yang tidak-tidak. Karena dia menganggur, maka dia akan menggunakan tenaganya untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Apakah penipuan, apakah pemerasan, apakah blackmail, apakah maklar-maklar yang tidak benar dan sebagainya. Dan itu semuanya dilarang oleh Allah, padahal Allah telah menyiapkan rezeki di bumi yang cukup sampai hari kiamat. Tapi bumi kita tidak pernah tergali dengan yang sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan yang berkumpul di sini mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari rezeki yang bermasalah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari rezeki yang istidraj, yang diberikan Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang begini hanya akan menunggu kehancuran dari orang yang mendapatkan rezeki.
Marilah kita bertawasul kepada para anbiya yang karena kesulitannya ternyata di tengah-tengah kesulitan itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.